Swastiastu, semeton sami, ketemu lagi sareng tiang Dewa Gede Dharma. Hari ini kita akan mengulas keris yang luar biasa, yang sepuh, karena dia berasal dari abad sekitar 15-16 demikian. Keris Luk 13 Sengklat era kurang lebih Samplangan nih semetonnya. Tapi sebelum nikah kita mengulas asal usul dan sandangannya semetonnya. Nah, sekali niki semeton. Niki handle tiang dapat dari orang tua tiang, Bapak Madidana Ring Batuan, Cekah Solas Brore niki semeton. Pun kenten rangkanya tiang dapat dari saudara tiang di Batuan, Mister Ketut Jirut, ahli rangka top. Mungkin kita sekarang melihat kerisnya sebetulnya. Niki Luk 13 tiang dulu dapat di Lombok Ring Geria sebetulnya. Nah, niki sengkelat ya, karena dia 13 titiknya 1 robokan yang dulu dapat dari kakak saya dari sebuah tempat Master Geria Ring Panaraga. Lagi semeton tiang dia nyomannya dia yang mempercayakan benda inti untuk tiang rawat. Ini sudah hampir 15 tahunan nih sebetulnya. Sengkelat Bali Kelengan. Nah, kalau yang dinamakan Kelengan semeton, dia hanya satu bahan. Dia fix monostil, hanya baja semeton. Jadi dia tidak menggunakan bahan-bahan lain seperti pamor atau besi. Jadi kita bisa bayangkan suatu proses produksi di mana benda ini sangat keras dan akhirnya harus bisa memunculkan suatu hasil karya yang indah. Tapi sebelum itu kita melihat bahan baku semeton. Kenapa Luk 13 ini dibilang adalah hasil karya terakhir dari seorang empu? Karena hanya empu senior lah yang bisa mengerjakan kelengan niki, apalagi Luk 13 dari semeton. Karena tadi niki loh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mungkin sekali diundak kita belajar dari yang kecil, dari Luk yang di bawah ke atas, baru terakhir Luk yang tinggi, dan akhirnya dari warna-warna tertentu menuju ke satu titik. Jadi empu itu sudah mateng, masak, dan terusnya baru bisa dia melangkah ke titik niki. Kita tahu bahwa besi itu terdiri dari 3 unsur. Jadi putih, terus di Ring Bali dia di Wisnu, di Meteor, merah itu karat besi di Brahma, dan niki yang hitam dia di Iswara sebenarnya. Jadi hanya empu yang sudah pro, sudah senior yang bisa menggunakan atau membuat keris kali niki. Karena dia sudah tahu teknik, tata cara etika. Dia hanya menggunakan Iswara, baja dia pakai full. Mungkin tujuan tertentu daripada puncak karya itu adalah
ke arah Sang Maha Pencipta, karena memang niki Lu 13 adalah angka tertinggi di perkerisan. Tidak menutup kemungkinan misalnya contoh seorang raja yang akan membuat Lu 13, di puncak kemasyurannya dia mencari seorang pandai yang top, yang sudah termasyur, dia bikinkan di angka 13. Bisa jadi dia akan menciptakan satu angka 13, Lu 13, tapi dengan pola pamor tertentu, bikin kewibawaan, bikin kerejekian. Nah, niki diciptakan di kelengan, hanya di satu warna. Jadi kita tahu arah dan tujuan benda niki semeton. Nah, itu kita sudah bahas tentang arti Lu 13. Kebetulan jatuh di sengklat, dan kemudian bahannya juga satu, hanya Iswara. Tadi nike mungkin kita sudah bisa memilih mana arah dan tujuan dibikinnya benda niki oleh sang pandai dan juga oleh sang pengorder yang memang sudah sama-sama ngadek dadosnya semeton. Nah, kemudian iki semeton yang agak unik juga. Di sini ada kerung semeton. Nah, ini serut ya. Kerungan seret kenten. Nah, kerungan niki di atas sogokan dan dia jatuhnya di Lu ketiga. 1, 2, 3. Jadi di atas sogokan rong suci nike, kalau kami bilang sogokan, wenten lagi kerungan, jadi seperti Lu di dalam Lu, dan Lu yang di bawah niki jatuh di Lu ketiga. 1, 2, 3. Mungkin itu adalah suatu pengharapan ya, karena istilahnya kalau Lu 3 itu adalah suatu pengharapan, suatu permintaan, akhirnya disambungkan ke ujung Lu terakhir nike, yaitu di angka 13. Kita tahu Lu 3 itu filosofinya pengharapan. Jadi memang bilah niki syarat makna. Jadi sama-sama sudah ngadek, sama-sama sudah termasyur, sama-sama sudah di ujung menuju ke satu titik daripada harapan si empunya, si pengorder terhadap sang pembikin. Dan kenapa sekarang saya tahu bahwa bilah niki sangat susah dibikin. Susahnya secara niskala dia harus empu yang sudah wikan, karena hanya bisa diizinkan membikin dengan satu bilah baja. Dan kalau secara logika dia membikin suatu bahan yang amat sangat keras, tidak tercampur oleh bilah lain. Jadi dengan suatu kesabaran waktu yang otomatis juga memakan proses kerja, dan juga harus mendapatkan keindahan dari bilah niki dan juga makna yang tersirat supaya juga terkumpul di bilah niki. Tadi contoh sebetulnya niki bilah baja di kerungan yang saya sebut tadi, niki beliau membikin dengan non elektrik, jadi full tangan. Dia memahat baja niki di kerungan niki. Bayangkan dengan alat yang sederhana dia memahat baja dan kemudian harus indah, dan ini dijamin tidak menggunakan mesin. Bayangkan pahat sebetulnya di kerung niki sebetulnya, karena dia menggunakan alat manual, akhirnya dia tipis
dalam arti belumbangannya atau sogokannya itu tidak dalam karena alatnya memang sederhana dan bahannya keras. Nah, itu dari segi pengerjaan di mana dia amat sangat susah untuk bisa mencapai titik indah, tapi sangat bermakna benda niki semetonnya. Dari segi proses terciptanya juga sudah susah, dan yang kedua makna yang tersirat bahwa ini adalah suatu benda yang akan menghantar dengan doa terhadap titik tujuan terakhir harus tercapai. Kesannya sangat amat sederhana, kelengan, satu warna, satu bilah tanpa ada warna lain. Kesan sederhana, tapi ingat dibikin hanya oleh profesor setidaknya. Jadi kalau yang belum mencapai itu jangan coba-coba, bahaya nanti. Sekali niki sebetulnya Sepuh Bali era Samplangan niki, pantun Bali Majapahit niki sebetulnya. Oke, saya rasa gitu dulu. Mudah-mudahan benten aura positif yang bisa tercapai dengan benda niki.